Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Markus pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Demikian kesaksian firman Tuhan. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Takjub akan perbuatan dan ajaran Kristus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setiap kita pasti pernah merasakan bagaimana perbuatan Tuhan nyata dalam hidup kita. Setiap kita pasti pernah punya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Karena apa? Dia Tuhan yang senantiasa melakukan segala perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. Kita pasti pernah berhadapan dengan yang namanya kebetulan menurut kita. Tapi kebetulan yang menurut kita itu pun di mana Allah sedang bersembunyi, tidak mau menyatakan dirinya, sehingga kita mengatakan kebetulan. Hanya bentuk mukjizat yang misalnya sangat-sangat spektakuler lah, maka kita katakan, oh ini perbuatan Tuhan. Padahal yang namanya kebetulan pun di sana Allah turut bekerja dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats renungan harian ini merupakan bagian dari awal mula pelayanan Tuhan Yesus, di mana dia datang melayani di Palestina, di tanah Israel. Dia menyampaikan kabar baik, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yang buta bisa melihat, yang bisu bisa berbicara, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang mati mampu dibangkitkan. Inilah perbuatan yang ajaib, bahkan melalui pengajaran-pengajarannya jauh dari pengajaran yang disampaikan oleh ahli Taurat, orang Saduki, dan orang Farisi. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sungguh sangat berbeda, sehingga dikatakan dalam nats ini mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran yang baru. Tentunya hal ini kalau kita bawa ke zaman yang saat ini pasti menjadi viral. Yesus menjadi trending topik dalam pembicaraan di setiap komunitas, di setiap pertemuan, yang menyatakan apa ini? Suatu ajaran yang baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan bagaimana mereka melihat suatu ajaran yang baru di mana dia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat. Bagaimana perbuatan Tuhan Yesus, bahkan roh-roh jahat pun dapat diperintahkannya dan mereka taat. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh negeri Galilea. Bagaimana trending topik terkait pelayanan Tuhan Yesus ini sampai ke seluruh penjuru Galilea. Bahkan dari mulut ke mulut yang membicarakan bagaimana perbuatan Tuhan Yesus atas hidup mereka. Ibu bapak saudara, saya mengutip beberapa kata-kata bijak. Yang pertama dari Andre Gide, seorang penulis. Orang bijak adalah orang yang takjub akan segala hal. Hanya orang bijak yang tahu membedakan mana hal yang menakjubkan dan mana hal yang biasa. Jadilah orang-orang yang bijak. Lalu Earl Nightingale, seorang presenter, berkata, jika rata-rata orang menyadari kekuatan yang dia miliki atas hidup dan takdirnya, dia akan hidup dalam kondisi takjub dan rasa syukur yang abadi. Rasa syukur yang hanya disampaikan kepada Sang Khalik, Sang Kuasa yang memberikan, yang menunjukkan
perbuatan yang ajaib dan benar. Perbuatan ajaib yang patut kita syukuri. Mari bersyukurlah atas perbuatan Tuhan yang ajaib, atas ajaran Tuhan yang selalu membuat kita terpesona, yang menjadikan kita pribadi yang senantiasa bijaksana. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh, yang terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga nyatalah kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kami boleh senantiasa hidup dalam ajaran Engkau Tuhan. Ajaran yang Kau sampaikan kepada kami. Karena kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, apakah itu kebetulan atau mukjizat, itu semua berasal daripada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari kami dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.